Untuk memudahkan lagi dalam menghitung distribusi peluang normal, selain rumus yang sebelumnya telah kita bahas, para ahli telah membuat suatu tabel luas atau area di bawah kurva normal. Nilai satuan dan angka pertama di belakang koma nilai Z terdapat pada kolom pertama, dan angka kedua di belakang koma terdapat pada baris pertama tabel ini. Semisal, kita akan mencari luasan di sebelah kiri Z sama dengan 1,36 seperti diarsir merah pada gambar, maka kita akan cari 1,3 pada tabel kolom pertama dan 0,06 pada baris pertama. Sehingga kita peroleh luas kurva sebelah kiri Z adalah 0,9131. Pada buku Introduction to Probability and Statistics, edisi 14 yang kita gunakan, tabel luas di bawah kurva normal terdapat pada tabel 3 pada halaman 664. Silahkan dirujuk. Baiklah, kita akan gunakan tabel tersebut untuk menghitung peluang. Contoh pertama adalah peluang Z kurang dari sama dengan 1,36. Peluang ini bisa kita temukan dengan mencari luasan kurva sebelah kiri Z sama dengan 1,36 yang tadi sudah kita temukan, yaitu 0,9131. Kita akan lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah peluang Z lebih besar 1,36. Kita ingat bahwa luasan yang ada pada tabel adalah luasan sebelah kiri nilai Z tertentu, atau nilai peluang Z kurang dari sama dengan nilai tertentu. Bila ditanyakan berapa peluang Z lebih besar 1,36, peluangnya adalah area sebelah kanan Z sama dengan 1,36. Seperti yang terlihat di gambar di arsir merah. Karena total area di bawah kurva adalah sama dengan 1, maka peluang sebelah kanan Z adalah 1 dikurangi peluang atau area sebelah kiri Z. Atau kita bisa tuliskan 1 minus peluang Z kurang dari sama dengan 1,36. Atau kita bisa cari pada tabel 1 minus 0,9131. Kita hitung sama dengan 0,0869. Kita lihat contoh yang ketiga. Jika kita ingin menghitung peluang Z antara minus 1,20 dan 1,36, sebagaimana terlihat di arsir merah pada gambar, maka tentunya kita bisa cari dengan menggunakan peluang Z kurang dari 1,36 dikurangi peluang Z minus 1,20. Kita lihat dalam tabel sama dengan 0,9131 dikurangi 0,1151. Kita hitung, kita peroleh 0,7980. Sebagai ringkasan, ketika kita menggunakan tabel di bawah kurva normal, untuk menemukan area sebelah kiri suatu nilai Z tertentu, maka kita bisa menemukan area secara langsung dari tabel.
Bila kita ingin menemukan area sebelah kanan nilai Z tertentu, maka kita cari area pada tabel dan kurangkan dari 1. Apabila kita ingin mencari area antara dua nilai Z, maka temukan dua area pada tabel, kemudian cari selisih di antara dua nilai tersebut. Nah, secara empiris, sekitar 95% dari pengukuran itu akan berada pada dua standard deviation dari mean. Secara empiris pula, kira-kira 99,7% dari pengukuran akan berada pada 3 standard deviation dari mean. Kita akan lihat contoh bagaimana kalau diketahui nilai area dan ditanyakan nilai Z. Misalnya, temukan nilai Z yang memiliki area dari kiri 0,25. Kita lihat langkahnya. Langkah pertama, lihat 4 digit area yang terdekat dengan 0,02500 pada tabel. Lihat baris dan kolomnya. Ya, kita temukan nilai Z adalah minus 0,67. Nilai ini berada pada persentil ke-25 atau kuartil pertama. Kita juga bisa menghitung nilai Z dengan lebih tepat, seperti contoh berikut. Temukan nilai Z yang memiliki area 0,05 ke kanan. Caranya adalah, karena tadi nilai 0,05 ke kanan, maka area ke kirinya adalah 1 minus 0,05 atau 0,95. Cari 4 digit area yang terdekat dengan 0,9500 di tabel. Kita temukan ada 2, yaitu 0,9495 dan 0,9505. Karena 0,9500 berada di tengah-tengah 0,9495 dan 9505, maka nilai Z dapat kita hitung di antara 1,64 dan 1,65, yaitu Z sama dengan 1,645.